gitu. Nanti ketika ada yang pengen tahu gimana caranya supaya konsisten nulis, gimana caranya supaya bisa aktif menulis gitu, itu bisa nonton ini lagi gitu. Nggak mengurangi semangat kita untuk hari ini, meskipun yang ikut hanya 4 orang, tapi insya Allah materinya akan tetap bermanfaat. Sebelumnya aku mau cerita sedikit ya. Aku ketemu Kanita kan waktu itu ya Kak, waktu di Genlit Generasi Literasi, Masya Allah. Dan ternyata baru tahu Kanita ini aktivis literasi, punya taman baca di Aceh, dan masanya sudah cukup banyak nih. Dan jujur setelah kenalan sama Kanita, aku jadi pengen punya taman baca sendiri juga gitu. Masya Allah, doain ya teman-temannya supaya aku bisa punya sendiri juga. Nah, jadi teman-teman, sesuai permintaan ini, ada Kak Ria tadi katanya yang dari si Gupai Membaca, dan ada temanku juga Kak yang alhamdulillah hadir, dan mungkin nanti barangkali ada yang menyusul lagi karena aku juga nge-share linknya, ada Kak Uliana. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin soal menulis ya, tapi kita nggak ngomong soal gimana caranya menulis, gimana cara menulis yang baik, tapi topik spesifik yang kita mau ngomongin siang hari ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten menulis dan mengirim tulisan, utamanya ke media. Syukur-syukur kalau misalnya kita ngirim tulisan ke media kan nanti bisa dapat honor, bisa dibayar dan lain sebagainya gitu. Jadi tujuan utama di kelas ini aku dapat kiriman dari Kanita ya soal daftar tulisan peserta kelas menulis yang Masya Allah ini banyak loh. Udah ada yang nulis dan dimuat juga di media gitu. Jadi senang banget lihatnya, dan semoga kebiasaan-kebiasaan ini bisa ikut terus berlanjut. Nah, aku izin membagikan materi ya untuk kelas kita pada siang ini. Di sini layarnya udah kelihatan belum ya? Itu, oke, sudah. Udah terlihat, Kak. Oke, baik. Makasih. Coba sebentar. Biar aku tampilkan dulu. Oke, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas ya bagaimana caranya untuk konsisten menulis dan mengirim tulisan. Ini sebelum disclaimer, ini adalah tips versi aku ya, yang aku alamin dan aku lakuin sejauh ini, dan ya nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Tapi aku kalau misalnya dibilang aku penulis apa bukan, jujur aku bukan penulis teman-teman. Aku masih mencoba menjadi penulis. Aku baru mulai aktif dan baru mulai serius menulis gitu. Jadi kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mencoba untuk mengembangkan diri, khususnya di bidang tulisan. Kenalan sedikit sama aku, namaku Gian Luigi Farizi teman-teman, tapi aku bisa dipanggil Kak Eji karena tentunya kalau memanggil Farizi kepanjangan gitu, jadi panggil aja Kak Eji nggak apa-apa. Aku saat ini kuliah di Kesmas UIN Jakarta, pernah menjadi terbaik 2 duta bahasa Banten, dan alhamdulillah insya Allah tahun ini akan ada kesempatan untuk beasiswa kuliah di luar negeri dari Kementerian Pendidikan Agama. Nah, kalau soal menulis, aku aktif di komunitas namanya Komunitas Prosa 7, dan aktif menulis tulisan, mengirim tulisan tiap bulan gitu. Mungkin bisa 5, bisa 6 tulisan ke media, dan aktif juga ditolak tulisannya ya teman-teman. Jadi rajin mengirim tulisan itu nggak lantas membuat tulisan kita diterima. Itu selama ini sampai sejauh ini setidaknya aku masih aktif ditolak, walaupun ada juga yang diterima dan sudah mulai diterima. Nah, berbicara mengenai menulis nih, aku penasaran sama teman-teman yang ada di Zoom di Meet kali ini, kira-kira menulisnya pernah kayak gimana nih? Untuk Kak Ria deh, aku mau tanya, Kak Ria pernah pengalaman menulisnya seperti apa Kak?
Wah, Kak Uliana pernah menulis artikel. Aku baca artikelnya Kak Uliana kok di Kumparan, di jurnal. Wah, Masya Allah udah sempat sampai di jurnal ya. Baik, baik. Kalau aku sendiri izin berbagi teman-teman, terlepas dari kita pernah menulis atau tidak, alhamdulillah sampai saat ini aku mulai menseriusin nulis itu dari tahun 2020 sebetulnya. Karena tahun 2020 kita pandemi ya, dan tidak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di luar rumah gitu. Jadi salah satu kegiatan yang aku lakukan adalah menulis, dan selama 3 tahun mungkin sampai tahun ini aku alhamdulillah sudah menghasilkan 3 buku yang bukunya aku cetak sendiri. Jadi ini aku ngumpulin dari tulisanku yang tersebar di mana-mana, tercecer di mana-mana, dan aku kumpulin jadilah 3 buku. Yang pertama ini ada kumpulan cerita pendek yang isinya soal pengalaman aku waktu melakukan pengabdian di wilayah pelosok. Ada 2 kumpulan puisi, judulnya Kenangan Mengusik Jiwa sama Kilas Balik, yang isinya adalah pengalamanku ketika ngabdi lagi di pelosok dan pengalaman ketika PBL atau ngejalanin KKN. Jadi aku biasa kalau nulis itu cuma hal yang deket-deket aja sih, kegiatan yang aku alamin, pengalaman yang pernah aku jalanin gitu, dan ya tentang lingkungan yang deket-deket aja gitu. Jadi alhamdulillah dari situ sudah lahir anak-anakku ini ada 3, meskipun ya tadi ya cetak sendiri dan belum pernah dibagikan atau dipublish untuk dibaca halayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran, nanti hubungi aja, nanti aku bisa kasih soft copy-nya untuk dibaca. Terus, nah ini juga ada beberapa web, izin promosi sedikit ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran sama karyaku, apa yang aku tulis, aku menulis di banyak tempat, di Medium, ada medium.com/@ganiki, ada di Blogspot yang isinya resensi buku, judulnya bukan seolah-olah kita tuh paling hebat gitu. Enggak, kita harus berani juga mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama yang barangkali kita lihat gitu. Kayak kalau yang aku rasain nih, aku dulu nulis tulisan pertama yang aku hasilkan adalah resensi buku, lebih karena aku senang baca buku dan aku pengen ngebagiin orang gitu lewat resensi buku. Tapi aku nulis nggak pakai ilmu, aku nulis aja gitu, nulis oh gini, jadi nggak pakai tuh kajian sastra, ada teori sastra, harus ini enggak. Jadi resensi bukunya by feeling aja, oh ini bukunya bagus karena aku ngerasa ini, oh ini aku baca buku ini karena ini, enggak gitu. Jadi gitu, cuma ada satu momen ketika aku pengen gitu ya, pengen kayaknya keren ya kalau misalnya resensi buku bisa dibuat di koran atau sebagainya. Aku beli kelas lah itu, aku ikut pelatihan nulis resensi dan lain sebagainya, dan aku belajar apa-apa yang harus ada di resensi buku, apa yang harus di ini gitu. Dan ya jadi maksudnya kita harus mampu mengembangkan diri juga, apalagi kalau konteksnya puisi kan banyak alirannya, banyak yang dipakai ya. Jadi ya bisa jadi nggak sanksi juga gitu, mungkin kita belum sesuai sama redaksinya, dan mungkin kualitas kita yang belum memenuhi ekspektasi redaksi, tapi hal itu masih bisa diupayakan gitu, karena menulis adalah sebuah proses yang sekali selesai nggak kelar gitu lah, dan harus tetap dikembangkan dari itu. Mungkin barangkali panjang juga ya aku jawabnya, jadi semoga bisa ditangkap ya Kak Uliana jawaban dari pertanyaannya. Ya Kak, menarik sekali jawabannya saja sudah mengandung ilmu ya. Boleh kalau ada yang bertanya lagi? Gimana, Ria mau tanya? Ya mungkin mau tanya, nggak apa-apa. Kalau nggak berani lewat tanya langsung, lewat chat juga nggak apa-apa. Iya, jadi gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman, apalagi ini teman-teman masih SMA, masih SMP, jangan takut ya nulis. Kayak kadang-kadang orang minta tuh, tulisan saya masih SMP, tulisan saya masih SMA gitu. Takut nggak terima karena nanti lawannya kakak-kakak mahasiswa tua gitu. Bahkan aku bisa bilang ada media yang memang memuat tulisan orang yang baru pertama kali nulis. Ada media yang memuat khusus tulisan anak-anak SMP, SMA gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu KKPK ya, kecil-kecil punya karya, bukunya Mizan, itu penulisnya tuh penulis 5 tahun sampai 10 tahun yang bahkan belum SD gitu loh. Jadi
untuk tulisan anak-anak pun ada medianya. Jadi kita harus berusaha mencari gitu loh, mencari media yang emang bisa memuat tulisan kita dan cocok dengan kita gitu. Barangkali ya gitu, ini kami silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya lagi. Ya Ria, ada pertanyaan nggak Ria? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita foto dulu ya. Oh boleh Kanita. Boleh ya teman-teman, minta tolong dibuka kameranya. Ria nggak nanya? Nanya Ria nih. Bentar dulu Ria. Mungkin tanya melalui saya juga nggak apa-apa ya, nanti saya sampaikan. Ya nanti disampaikan, atau boleh kan nanti kalau misalnya recordnya dibagiin, nanti kasih Instagramku aja gitu. Nanti kalau misalnya ada yang pengen nanya, ada yang penasaran, nanti aku kirim. Aku juga kemarin kan Kak Nita sempat bilang ya soal kalau mau ngirim tulisan tuh kemana gitu. Kebetulan aku ada list yang biasa aku pakai gitu loh, list media gitu. Kalau misalnya mau ngirim cerita, mau ngirim puisi itu kemana itu bisa gitu ke sana gitu, dan ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, ada karakteristik medianya tuh dia nerima yang kayak gimana itu bisa gitu. Nanti aku bantu kirim lewat Kanita barangkali buat Boleh. Ini menarik sekali.